والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wali, bagaimana dengan syarat sahnya sebagai saksi-saksi di sini? Ternyata tidak ada di dalam Bible Anda, Herdi. Maka terangkan kepada saya dari tadi Anda belum menerangkan syarat sahnya menikah menurut Bible. Apakah perlu hadirnya seorang ayah sebagai sebagai wali? Yang kedua, haruskah ada saksi di sana? Harus ada mahar di sana? Anda belum menunjukkan sama sekali dari tadi syarat sahnya dari bagaimana sah menikah di dalam kekristenan, ya. Silakan Herdi jawab. Dari tadi nggak menjawab Anda pertanyaan saya. Oke, padahal kan sudah dibaca tadi di ayatnya diberikan mahar 50 shikal. Sudah dijawab itu tadi. Diperkosa, Herdi. Tapi jadi artinya diperkosa dulu boleh dong? Enggak, sebentar saya elaborasi. Artinya kamu membenarkan ayat itu boleh diperkosa dong? Saya memperkosa dulu, saya siapin uang. Bukan. Itu solusi, bro, karena sudah terjadi, dicari solusinya. Jadi bukan lagi. Itu hukum darurat. Kasih saya waktu, kawan. Oke. Gini. Pindahkan saya ke layar. Bentar. Ya. Jadi, bro. Pakai layar kalau mau ini boleh kok. Boleh ini. Saya naikkan satu Kristen lagi ya. Oke. Jadi Ibnu Hisham berkata, Ibu Ibrahim. Iya, Herdi aja dulu. Oke. Ibu Ibrahim adalah Maria Koptik. Ya. Jadi Maria ini punya anak namanya Ibrahim. Ini anaknya Muhammad. Ya, Maria ini juga mungkin mereka udah di. Waduh, sorry para Iwan Villa. Ada yang melapor nih. Mana dia si Malikul di? Si Malikil ini ada akunnya ke Bedat dia. Barusan ada laporan. Iya. Si Malikil akunnya kena Bennett. Dilaporin saudara mulai itu. Sebentar kita tunggu, biasanya dia masuk lagi, kita tunggu Herdi. Oh ini udah naik nih. Iya, bro, kena Naikin report. satu yang Perah Istar. Ya. Buat Jadi data. kena report tadi. Aduh. Iya, Janganlah kawan-kawan. Sama live saya juga kena report tadi. Live saya kena report. Ini kita lagi buka data loh. Ini di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi kita bukan main asumsi sini kawan-kawan. Kenapa kawan-kawan itu ya sebentar bro Farhan. Kenapa kawan-kawan yang dibawa ini anti dengan pengetahuan? Nggak boleh. Ini Sirah Nabawiyah ya. Yang saya buka itu Sirah Nabawiyah ya. Ini data ya. Ya, belajar. Kalau memang itu ya saya paham kawan-kawan di bawah itu sakit mendengarnya. Tetapi mau gimana? Ini tekstual. Ya, bukan saya yang menulisnya. Waduh, ini kok. Nih. Iya, kita kembali ya. Nah, jadi Farhan sudah mengiyakan bahwa tentang Maria Koptik itu memang terjadi. Ya, sampai Muhammad kan berkata kepada Hafsah, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku. Artinya Maria Koptik itu haram. Jadi Muhammad itu menyetubuhi Maria Koptik itu tanpa menikah, tanpa mahar. Oke, tapi yang sedih yang saya sesalkan, kawanku tadi membawa data dari Republika. Aduh, saya itu paling anti bro bawa hal-hal seperti itu dari Republika. Kenapa? Karena ini ya, tidak ini bro. Sedangkan saya bawa PDF saja itu dikatakan palsu, apalagi Republika kawan. Nah, ini asbabun nusulnya ya. Asbabun nusul diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Nasai dengan sanad yang sahih, yang bersumber dari Anas bahwa Muhammad mempunyai seorang sahaya yang suka disentuhnya.
yang suka Muhammad sentuh. Namun karena Siti Hafsah selalu merongrongnya, maka Muhammad mengharamkan sahaya tersebut bagi dirinya. Maka Allah menurunkan ayat ini at-tahrim sampai teguran kepada beliau karena mengharamkan yang halal. Jadi bukan tentang madu kawan, karena madu ini nggak masuk akal kalau sampai dirahasiakan, ya. Madu nggak masuk akal, nggak masuk dalam logika kalau dirahasiakan. Lalu ini ada suatu ini dia dari ini nomor berapa, halaman berapa Herdi? Sorry. Apa itu bro? Ibnu Hisamnya ada halaman berapa yang kamu baca? Ya saya baca tadi Ibnu Hisham, bentar ya kawan. Ibnu Hisham, oke. Ya. Nah, halamannya 124. Halaman 1. Ibnu Hisham berkata, Ibu Ibrahim adalah Maria Koptik. Bahkan Muhammad berkata di dalam Fathul Bahri, ya, dari Adi Sabit bahwa ia mendengar Al-Barah berkata, ketika Ibrahim alaihissalam, Ibrahim anaknya meninggal dunia, maka Muhammad bersabda, sesungguhnya ia memiliki pengasuh, orang yang menyusui di dalam surga. Karena Ibrahim itu meninggal di usia masih anak-anak, tergolong bayi. Ya, jadi di surganya anaknya ya Muhammad namanya Ibrahim, di surga sana ada yang menyusui, ada inang susunya. Oke, lanjut tadi tentang fatwa ya. Kita berbicara fatwa. Ini situsnya ya. Ini situs resmi Islam Web ya, net. Nih. Di sini ada seseorang bertanya, dia mengkomentari seorang Islam. Ini mengacu pada fatwa Anda nomornya 90298 di mana Anda telah menyebutkan bahwa Maria Al-Kitibiyah bukanlah istri Muhammad, melainkan budak perempuannya dan dia biasa melakukan hubungan seksual dengannya. Saya bingung, ini penanya tentang ini. Saya telah membaca di banyak tempat bahwa Muhammad menikahi Maria dan juga memiliki seorang putra bernama Ibrahim. Jika Nabi tidak menikahinya, lalu bagaimana dia bisa melakukan hubungan seksual dengannya yang akan dianggap haram? Mohon klarifikasi. Oke, nah diklarifikasi oleh sang pengelola sumber. Nih, Anda mengutip dengan benar. Anda mengutip dengan benar. Apa yang kami sebutkan dalam fatwa bahwa Maria Koptik bukanlah salah satu istri Muhammad. Ya, namun dia biasa melakukan hubungan seksual dengannya sebagai budak wanita yang dimiliki dan dia melahirkan putra Ibrahim. Jadi budak bro, tidak dinikahi. Nah, sedangkan standar sesuatu perbuatan yang disebut zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Jadi kalau menurut hukum Islam persinahan harus dirajam. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Memang di waktu itu siapa yang berani merajam Muhammad? Gak mungkin. Harusnya kalau mengikuti aturan-aturan dan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Muhammad saat itu dirajam. Tetapi orang kan takut merajam dia karena dia adalah sang rasul. Nah itu yang Anda anggap sebagai suri tauladan ya. Nah suri tauladan yang Anda anggap melakukan hal-hal seperti itu, tetapi hukum untuk Muhammad adalah pengecualiannya. Ya, jadi hukum persinahan itu pengecualian bagi Muhammad. Contoh ya, di dalam apa? Jadi kewajiban Anda menjawab belum ya? Sebentar. Okay. Anda terlalu bernarasi. Enggak, saya ingatkan dari tadi Anda dari awal belum menjawab sama sekali pertanyaan saya. Baiklah bro, santai aja. Oke, di dalam tafsir Qurtubi hanya Muhammad. Sorry Herdi, tadi kita di perjanjian sudah bilang bahwa hadis berapa kita tadi karena kamu lompat-lompat terus. Sebentar. Gimana kita mau menjawab dengan hadis yang begitu banyak kamu sajikan? Bukan, ini kan ya. fokus bro ke pernikahan. Seperti apa sih pernikahan yang Tuhan kita masing-masing kehendaki? Apakah pernikahan tanpa ikatan atau hanya pernikahan yang begitu aja? Kewajiban Anda. Saya mau diskusi dengan tenang. Bukan nggak suka. Kamu aja nge-kick saya di grup kamu loh Herdi. Bukan memotong. Fokus pada hadis kamu sudah saya simpan. Kamu sudah saya simpan satu. Bro saya kick dari sana karena bro tidak teratur. Saya masih teratur. Aduh. Bro bicara saya diam.
Bukan, saya malah diam. Saya diam juga. Saya waktu itu kan Waduh, ini meluruskan saya lagi bukti ya. bicara bro, mengapa bro potong? Oke, saya kasih kesempatan lagi Iya. untuk menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Oke, Kalau kamu oke, cuma ya. narasi kayak gitu terus, Iya, kita nggak dapat poin Bukan diskusinya. narasi, ini dalil. Diskusi kamu data, hanya bro. bermodalkan kebencian gitu loh. Loh, Kamu kok nggak berubah. kebencian Kapan sih? kamu berubah diskusi, Herdi? Ya udahlah, Itu yang saya Dia kan maksud. pakai data, Farhan. Kamu ini gimana sih? Kasih aja. Aduh. Nanti supaya aku Ya, kok turun? Gimana sih, Herdi? Aduh, pengecut banget. Kenapa, Herdi? Herdi. Jangan bilang pengecut. Dia orangnya kamu nggak intelektual tahu tadi gitu loh. perjanjiannya, saat perjanjiannya adalah, dan dia sepakat bahwa hadis satu dan kita fokus supaya tidak ada data gitu loh. Satu, oke, fokus mau hadis berapa. Tadi sudah ada perjanjian seperti itu gitu loh. Makanya tadi saya sudah bilang kalau belum ada perjanjian saya salah meledak. Silakan yang tadi dari awal ya sudah saya katakan. Silakan bawa satu hadis. Nanti kita bahas hadis apa yang kamu bawakan. Setelah itu kamu menjawab pertanyaan. Karena pengalaman kemarin dia tidak pernah berani menjawab pertanyaan. Selalu seperti itu mau gitu loh. dijawabnya tadi. Tadi itu kan mau dijawabnya, mau dijelasin. Justru begini loh. Dia Di bawa bawah hadis sebentar dulu. lagi. Justru di bawah Ya. saudaramu, ketika kau baca tadi referensi tentang hadis itu, tahu nggak? Saudaramu mengatakan, kau tahu tuh kan, si Malikil buka hadis palsu. Ternyata yang kau buka bukan hadis. Ya, ini dari tadi kau ngoceh, kau baca, kamu mau gantiin Herdi? Silakan, lanjutkan. Ayo, lanjutkan. Jangan khotbah di sini. Silakan lanjutkan. Loh bukan, jangan kau gemetaran. Iya, kalau kamu bisa nggak topik ini? Kamu bisa nggak topik ini? Silakan jelaskan Loh, hukum bisa. pernikahan di dalam Tapi cara kau Bible. nggak perlu. Masa Silakan, giliran dia silakan. ngomong kau potong-potong. Ya kan? Silakan. Sementara Bukan dia motong, pakai- waktunya sudah panjang dan tidak Aduh. menyentuh pertanyaan. Kan sudah kasih kesempatan. Kamu tahu orang Kristen kayak apa memperlakukan Muslim? Tahu nggak seperti apa? Nggak usah ngomong begitulah panjang lebar. Loh, ya. kok nggak usah? Kamu mau menjawab? Kamu berani bertarung atau cuman mau ngomong di sini? Kalau nggak saya turunkan. Berani bertarung nggak? Menjawab. Saya lagi membuktikan bagaimana saudara kau di taping mengira yang kau baca itu hadis. Ternyata apa? Referensi. Sementara siapa Ini yang mau bikin saya yang bawa baca ini hadis? saya akan bawa, justru saya saya kasih ya. Kamu dari di mana-mana kamu nggak mampu debat tapi kamu ini Dan kau bilang begitu. Kemarin aja aku naik karena aku tanya di mana ayat yang dimakan apa itu kau langsung nih. keluarkan Mana ayat. ayat ini buku mana nih? Nih, saya buktikan ya. Saya buktikan. Udah bosan Sirah saya dengan framing kau itu Farhan. Herdi, kamu diam dulu. Saya buktikan ya. Saya buktikan nih apa yang dibawa Herdi tadi, Ibnu Hisam, Sirah Nabawiyah loh. Kalau saya cuman mau debat, cuman mau panas-panasan, mau ini ya, mau panas-panasan, mau benci-bencian. Bagaimana kau panas Udah buat yang saya. dibaca hadismu? Coba. Lucu kan yang dibaca Sebentar. itu hadis. Saya Kok kau buktikan panas kalau hadis gitu. Herdi naik lagi. Saya buktikan hadis kamu palsu. Sirah Nabawiyah yang kamu baca palsu. Nih, halaman 124. Ininya sama ya, sampulnya sama ya. Saya sudah nggak mau saya diskusi dengan cara seperti itu, meledak haleluya dengan cara narasi kebencian. Naik Malikil. Kalau masih kau dengar naikin dulu. Ayo. Kita buktikan orang nih pembohong nih. Jangan begitu lah. Kamu diajak pelan-pelan diskusi, kamu malah saya kan membohong-bohong. masih Kamu bisa diam nggak? pelan-pelan ini, bro. Kamu bisa diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Bukan karena ini komalmu Ini, tahu Kak, mau apa kamu semena-mena, bisa nggak diam boleh nggak? juga. ini akun kamu cuma bisa- bisa meledak, dia nggak bisa debat. Udah Meledak diam doang kalau dia. kamu mau bantah. tahu di mana-mana. Tadi Kenapa? dibilang Oh, itu 124 ya, begini. para Ivan Villa. Tadi 124. Kita buktikan 124 apakah ada narasi dari Hafsah segala. Nah, itulah bahayanya ketika diskusi dengan data-data. Beda kalau di Zoom kita bisa cek. Di TikTok itu harus hati-hati. Nih, ya. Wallahi nih, saya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama Hafsah nih. Tatkala Khadijah ini dari halaman pertama 124 ya. Jadi dia narasi bohong. Nih. Ada di sini Hafsah. Nih, saya baca dari selesai. Tatkala Khadijah mengutarakan keinginan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menceritakan hal ini kepada paman-pamannya. Maka dengan didampingi pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah pergi ke rumah Khuwailid
bin As'ad. Hamzah bin Abdul Muthalib melamar Khadijah untuk beliau. Walid bin As'ad menikahkan putrinya Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hisam berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan mas kawin kepada Khadijah sebanyak 20 unta betina muda. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah